Halo semua, nama saya Christian Saputra dengan NIM 21903022257. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja KWU yang berjudulkan Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Yang pertama ada persiapan fondasi etika dan hukum. Produk dan jasa Abdi Coffee dan Cafe. Langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekamannya adalah membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama ada lead by example, kemudian ada menerapkan program pelatihan etik, budaya etik yang kuat dan mencakupi akses modal yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga menghindari potensi sanksi. Yang kedua, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Rahasia atau rekaman, notaris untuk perusahaan. Mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Yang dilihat secara objektif. Perjanjian pada founders. Disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. Selanjutnya ada perselisihan hukum. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama memenuhi semua kewajiban kontrak, lalu dapatkan semuanya secara tertulis, dan tetapkan standar. 2. Memilih bentuk organisasi. Yang pertama ada bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi partnership. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi jumlah dan jenis investor yang terlibat. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Menyiapkan fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 10.000, foto direktur utama, penanggung jawab pemilik, perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Lalu ada izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Menkes per Bagian 6 2011 tentang higienis sanitasi jasa boga. Lalu yang selanjutnya ada menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha kuliner, produk dan jasa tetap Abdi Coffee dan Cafe. Elemen 1. Identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Mencakupi profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Status sedang. 1.2. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada preparasi laporan, mencakupi laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Lalu selanjutnya ada preparasi perakiraan keuangan, mencakupi pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal. Selanjutnya ada preferensi performa laporan keuangan yang mencakupi laporan performa pendapatan, laporan performa neraca, laporan performa cash flow. Yang selanjutnya ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan yang mencakupi ratio analisis, mengukur hasil dibanding neraca, mengukur hasil-hasil dengan norma industri dengan potensi sedang. 1.3. Laporan histori. Identifikasi laporan keuangan, neraca, laporan cash flow dengan potensi sedang. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi, mencakupi laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan.
Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis dengan potensi sedang. Lalu perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan dahulu, 2. Kapasitas produk dan permintaan produk saat ini. 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Potensi sedang. Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi, proforma pendapatan, proforma neraca, dan proforma arus kas. Potensi sedang. Selanjutnya ada rasio analisis diidentifikasi. Mencakupi likuiditas, efisiensi operasi dengan potensi sedang. Rekomendasi, meningkatkan kinerja dengan sebaik mungkin sehingga dapat menjaga likuiditas, efisiensi, dan juga profitabilitas. Bahkan meningkatkan ketiga aspek tersebut dengan menjalankan usaha sebaik mungkin dan secara konsisten. Yang selanjutnya ada mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah-langkah yang pertama ada rencana staffing. Kriteria kinerja. 1.1. Kategori okupansi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2. Tanggung jawab okupansi. Selanjutnya ada tugas okupansi, lalu ada persyaratan okupansi, kemudian ada kebutuhan pelatihan okupansi, selanjutnya ada jumlah tenaga kerja, lalu memperkirakan mulai bekerja, dan juga kebutuhan full-time equivalent, lalu perkiraan durasi kontrak. 2. Rekrutmen, pelatihan dan mempertahankan tim. 2.1. Rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi, saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, lalu pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu diskusikan penilaiannya dengan anggota panel seleksi lainnya. Kemudian memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Kemudian menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada panel personel senior untuk penunjukan. Kemudian ada menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. Kemudian mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Selanjutnya melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja. Mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuatkan peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Kemudian mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. Hak dengan kewajiban ditempatkan kerja dan pemberian kerja dan karyawan diidentifikasikan sesuai dengan persyaratan hukum dari kode etik. Hak dan kewajiban di tempat kerja diberi kepada karyawan, mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tempat tenaga kerja, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat kerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kemudian ada kewajiban, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial.
Dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama pengusaha, pekerja, buruh, masyarakat, dan pemerintah. Lalu kemitraan yang saling menguntungkan. Pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Kemudian ada hubungan fungsional dan pembagian tugas. Lalu ada kekeluargaan dan juga penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Kemudian peningkatan produktivitas, lalu peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yaitu ada efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2. Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi dan pengembangan staf memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Kemudian memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Selanjutnya ada mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf mencakupi pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3. Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan mencakupi pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4. Evaluasi. Dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi mencakupi identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelasan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Kemudian tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi. Anda ambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda atur. Analisis dan tafsiran hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. 5. Meninjau kinerja tim. Hasil kinerja diidentifikasi sesuai dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada kualitas barang dan jasa. 5.2. Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf rendah di bawah 15%. Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kelompok tim, kekompakan tim mencakupi kolaborasi, kerjasama, kompetensi bekerjasama. Kemudian ada rencana staffing yang sudah tertulis dalam tabel berikut. Total tenaga kerja diidentifikasi, kategori kompetensi, tanggung jawab, menjalankan dan mengembangkan bisnis kafe, memberi bill dan mengurusi pembayaran. Lalu dengan tugas melayani tamu dengan baik. Persyaratannya, pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama. Jumlah tenaga kerja dibutuhkan 5 untuk waiters dan 2 untuk kasir. Perkiraan mulai bekerja per 1 November. Sekian presentasi dari saya. Untuk buku kerja KWU 2, Kewirausahaan, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.